Hari ini saya ingin membicarakan topik yang lekat dengan laki-laki umur 25 tahun, yaitu merasa tidak percaya diri. Saya rasa untuk orang di umur 25 tahun dan merasa tidak percaya diri itu bukan waktu yang tepat ya, teman-teman. Karena seharusnya di umur 25 ini kita sudah perlahan menata apa yang ingin kita capai di umur 30 tahun ke atas. Seharusnya di umur 25 ini kita sudah punya gambaran gitu, apa yang ingin kita lakukan ke depannya, apa langkah-langkah yang akan kita ambil, apa yang harus kita korbankan demi kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita capai. Kita sudah tahu apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan di umur sekarang. Namun, karena pendewasaan diri yang terlambat, saya rasa umur 25 tahun itu waktu yang telat untuk mendewasakan diri. Namun ya setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin mulai pendewasaan diri di umur 30 tahun ke atas, ada yang mungkin mulai pendewasaan dirinya di umur 40, ada yang mungkin pendewasaan dirinya lebih awal di umur 17 mungkin 18 karena event-event tertentu yang terjadi dalam hidup mereka yang memaksa mereka untuk mendewasakan diri. Namun dalam pengalaman saya sendiri, saya rasa umur 25 tahun itu waktu yang agak telat ya. Karena terlalu banyak momen, waktu, dan tenaga yang saya lewatkan, yang saya sia-siakan, yang seharusnya bisa saya manfaatkan untuk mencari tahu apa yang ingin saya lakukan di dunia ini semasa saya hidup. Dan itu semua berangkat dari rasa tidak percaya diri yang terus saya pupuk dari kelas 6 SD lah. Kelas 5 masuk kelas 6. Sedikit sedikit gambaran gitu. Saya ini orangnya seperti apa. Intinya adalah saya adalah orang yang penakut, saya orang yang tidak percaya diri, saya orang yang selalu mencoba untuk bersembunyi di balik orang lain. Saya selalu mengabaikan kesempatan-kesempatan yang diberikan dunia terhadap saya, dan saya adalah orang yang intinya introvert. Dan sepanjang hidup saya selalu mencoba untuk tidak menonjol. Saya adalah orang yang selalu tidak percaya diri, dan itu terbawa sampai saya umur 24 tahun. Saya mulai sadar kalau nggak bisa nih gini-gini terus, nggak bisa nih tidak percaya diri terus, nggak bisa nih selalu lari dari tanggung jawab, nggak bisa nih jika saya seperti ini terus maka tidak ada yang akan menyelamatkan saya dan saya akan tenggelam dalam kehampaan, kesendirian, kegagalan. Itu semua saya sadari saat saya mulai beranjak semester akhir di perkuliahan. Keadaan mulai berubah, teman-teman mulai pergi, mereka melanjutkan hidup mereka masing-masing ya. Orang tua mulai menua, saya juga mulai menyadari bahwa kesendirian adalah hal yang mutlak kita jalani. Dan di saat inilah saya tertampar kenyataan kalau saya begini-begini saja dan terus tidak berani melawan ketakutan, maka saya akan terbuang dan menjadi orang yang gagal. Dan di saat itulah saya mencoba untuk mengurangi atau setidaknya melawan rasa takut dan rasa tidak percaya diri ini. Ada momen-momen di mana jika saya menerima tantangan itu, saya menerima kesempatan misalnya bicara di depan orang banyak atau sekedar memimpin acara atau menerima tawaran sebagai ya orang-orang yang bisa dikatakan punya otoritas di acara-acara tertentu, mungkin saya akan lebih baik dari yang sekarang. Namun karena saya diselimuti oleh rasa takut, saya melewatkan semua itu. Dan orang lain yang mendapatkan kesempatan itu, dan ya saya rasa mereka mendapatkan apa yang seharusnya bisa saya dapatkan, yaitu rasa percaya diri. Dan baru 1 tahun ke belakang, saya berusaha untuk mengurangi rasa tidak percaya diri ini dengan ya mencoba untuk berbicara di depan kamera seperti sekarang, mulai menata diri, mulai mencoba untuk keluar rumah dengan
lebih sering. Saya dulunya hampir setiap hari mengurung diri di kamar 24 jam. Keluar itu kalau cuman perlu pasar, mungkin ke warung. Saya mencoba untuk melebarkan pertemanan, bukan persahabatan ya, tapi pertemanan dengan mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Mencoba gabung ke perkumpulan tertentu, saya mencoba untuk mencari orang yang sehobi dengan saya, mencoba untuk mencari pekerjaan yang mungkin akan memaksa saya untuk keluar dari zona nyaman dan ya setidaknya sedikit mengobati rasa tidak percaya diri ini, rasa menutup diri, dan perlahan rasa tidak percaya diri yang terlalu menahun ini akhirnya mulai terkikis. Dan saya juga ya masih introvert lah, tapi tidak separah dulu gitu. Kalau dulu kan 24 jam, seminggu itu di rumah terus, menutup diri, orang ngajak keluar. Terkadang sih ajakan itu cuma menghabiskan waktu, namun ya saya itu terlalu pukul rata gitu. Hampir setiap hari di rumah terus. Sekarang ya lebih mending lah, meskipun ya seminggu mungkin 4 hari, 3-4 hari keluar, dan itu pun kalau benar-benar ingin ya, tapi lebih mending lah dari dulu. Dan setelah saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mulai menampilkan diri di muka publik, mulai melebarkan pertemanan, ternyata tidak terlalu buruk. Ternyata banyak hal yang saya lewatkan, dan ternyata berbicara dengan orang lain, mencoba untuk melebarkan pertemanan, mencoba untuk berbicara di depan umum, sesimpel kalau saya dapat kerjaan tertentu gitu, otomatis kan saya dapat otoritas. Dan otoritas ini biasanya diberikan otoritas untuk berbicara di depan orang lain karena saya menjabat bidang tertentu. Dan di saat saya menjabat pekerjaan ini, saya diharapkan untuk ya sesimpel memberikan kata sambutan. Dan awal-awalnya emang grogi. Awal-awalnya terbata-bata. Awal-awalnya saya menganggap bahwa dunia ini akan mencaci maki saya. Dan ternyata setelah perlahan namun pasti saya mencoba untuk berbicara di depan orang lain, berbicara di depan kerumunan. Hey, tidak ada yang peduli rekan-rekan. Yang selama ini saya pikirkan di kepala saya ini ternyata tidak ada yang pernah terjadi. Hampir 99% ruminasi pikiran negatif di kepala saya ini tidak pernah terjadi. Semua orang itu sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Semua orang sibuk dengan layar mereka. Semua orang sibuk dengan pikiran mereka. Semua orang sibuk dengan masalah mereka masing-masing. Terlalu buang-buang waktu mereka untuk memikirkan kita yang mungkin satu titik kecil di antara ribuan semesta. Mereka itu terlalu sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Jadi mereka sebenarnya tidak ada waktu untuk memikirkan kita, apalagi memikirkan sisi positif dan sisi negatif kita. Kecuali kalau kita berinteraksi dengan mereka dan kita memberikan dampak negatif terhadap orang tersebut. Mungkinlah mereka memikirkan kita secara berlebihan. Namun, selama orang itu stranger, orang tidak pernah kita kenal, ternyata yang saya dapatkan dari interaksi-interaksi yang saya lakukan setiap hari adalah terlalu sibuk mereka untuk memikirkan kita. Dan 99% yang kita pikirkan di kepala ini tidak akan pernah terjadi. Ada penjelasannya itu ya secara saintifik. Kenapa kita itu selalu berusaha untuk memecahkan masalah, selalu berusaha untuk menganalisa lingkungan sekitar dan mencoba untuk menemukan solusi yang bisa kita aplikasikan. Itu secara saintifik ada, silakan rekan-rekan cari di YouTube. Ketik saja Dr. K Healthy Gamer. Judul videonya itu Why Men Can't Focus, A Guide to Do Nothing, dan masih banyak lagi. Itu akan memberikan rekan-rekan gambaran kenapa pikiran kita ini mencoba untuk menjatuhkan kita. Balik ke topik. Andai, ya kita berandai-andai lah ya. Andai dulu saya mencoba untuk membuka diri terhadap pengalaman-pengalaman yang dunia tawarkan, mungkin saya tidak akan seburuk sekarang gitu. Dalam hal interaksi sosial, dalam hal cara berbicara, dalam hal cara menanggapi konflik resolusi, saya tidak akan seburuk sekarang. Namun ya, yang sudah terjadi tidak bisa diulangi. Yang semua terjadi di masa lalu juga sebenarnya tidak saya kehendaki. Namun ya, yang terjadi di masa lalu membentuk kita sekarang. Dan saya rasa saya sekarang lebih bisa, ingat ya,
Bisa, rekan-rekan. Bisa. Bisa berbicara di depan umum. Bisa berbicara di depan kamera. Bisa mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain. Bisa melebarkan pertemanan, bisa keluar dari zona nyaman. Namun bisa ya, bisa. Bukan berarti saya pandai. Itu yang harus digarisbawahi. Saya bisa, namun saya tidak pandai. Saya basicnya adalah orang yang suka menutup diri. Saya bisa bergaul, saya bisa berinteraksi dengan orang lain. Saya bisa berinteraksi dengan orang yang tidak saya kenal sebelumnya, namun saya tidak pandai. Saya bisa bicara di depan umum. Saya bisa membuat kata sambutan, namun saya tidak pandai. Namun saya bisa, dan ternyata saya bisa. Namun ini butuh gitu, keluar dari zona nyaman. Fuck lah diam di rumah terus. Fuck lah itu scrolling social media 12 jam dalam sehari. Buka halaman video porn gitu sampai tabnya itu ke tab 20. Fuck lah. Namun ini yang caveat yang harus kita lewati adalah semua itu awal-awalnya sangat-sangat tidak nyaman. Sangat-sangat tidak nyaman. Dan rasa tidak percaya diri ini mulai terkikis di umur 25 tahun. Cara saya untuk mengcounter pikiran saya sendiri jika pikiran saya sedang mencoba untuk menjatuhkan apa yang sedang saya mulai, apa yang sedang saya perjuangkan, satu-satunya cara untuk mengcounter pikiran negatif adalah dengan melakukan apa yang ingin kita lakukan, dan itu kita ingat di pikiran kita, dan itu akan menjadi bukti nyata bahwa kita bisa. Misal, kita ragu, kita bisa, misalnya gini, seumur hidup kita tidak pernah public speaking. Otomatis otak akan terus mengatakan bahwa kita tidak bisa. Namun, satu-satunya cara untuk membungkam otak negatif, pikiran negatif ini adalah dengan public speaking. Dengan kita merekam memori di otak kita ini, dengan kita melakukan public speaking, dengan bisa public speaking, belum tentu pandai, belum tentu lincah, belum tentu terartikulasi, namun bisa. Itu akan memberikan fakta tak terbantahkan pada otak kita bahwa kita bisa public speaking, tapi belum tentu pandai. Dan dari pengalaman saya, ya 10-20 kali lah. Bisa saya. Ya meskipun terkadang terbata-bata, kaki gemetar, perut sakit, kepala pusing, ngeblank 5 detik. Ya itu semua adalah bagian dari proses. Namun maksud saya adalah kita ternyata bisa, rekan-rekan. Tapi belum tentu pandai. Itulah. Dan ternyata makin kita tunda-tunda, makin kita menghindar dari rasa tidak percaya diri itu akan semakin membesar dan suatu saat akan meledak, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Entah itu terjadi saat kita sudah mulai menjalin hubungan serius dengan pasangan, mungkin kita sedang depresi, mungkin kita sedang terpuruk, ada hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita, dan saat rasa tidak percaya diri itu mulai menyeruak keluar dan menunjukkan wujud aslinya, saya tidak tahu apa yang bisa kita perbuat, dan mungkin itu akan terlambat ya. Mungkin kita sudah terlambat, mungkin apalah langkah yang akan kita ambil saat rasa tidak percaya diri itu meledak. Namun, kita bisa mulai mengurangi itu dengan melakukan hal-hal yang selama ini kita hindari. Misal, selama ini saya menghindari berinteraksi dengan orang lain. Saya selalu menutup diri. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan fakta tak terbantahkan terhadap otak saya bahwa saya bisa berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara saya lakukan secara perlahan. Mulai dari menyapa orang di sekitar. Mulai dengan berbicara dengan orang awam. Dan seterusnya sampai saya bisa public speaking. Bisa, tidak pandai tapi bisa. Meskipun badan gemetar, kaki gemetar, perut sakit, ya ngeblank lah itu. Saya selama ini tidak atletis. Saya selama ini selalu mengutuki diri bahwa saya orang yang akan meninggal dalam kondisi tidak atletis.
Yang bisa saya lakukan adalah memberikan fakta terbantahkan terhadap otak saya. Dengan cara mulai jalan kaki. 1 kilometer sehari, 2 hari naik 1,5 kilometer, hari ketiga mulai naik 2 kilometer, terusnya sampai 10 kilometer, sudah kuat lari, sudah kuat jalan 10 kilometer, mulai lari 1 kilometer, istirahat 2 hari, hari selanjutnya naik lagi 1,2 kilometer, terus begitu sampai saya bisa lari 10 kilometer. Atau bahkan half marathon, atau bahkan full marathon kalau teman-teman mampu. Saya dulunya mengutuki diri bahwa saya tidak bisa push up. Oke, saya mulai 1 push up. Belum bisa 1 push up, saya mulai setengah push up meskipun badan gemetar. Sudah bisa 2 push up, 3 push up, 5 push up, 10 push up, dan seterusnya. Begitu juga pull up. Saya memberikan fakta tak terbantahkan pada otak bahwa saya bisa. Belum tentu pandai, tapi saya bisa. Dan jika kita terus menghindar, itu akan makin parah dan kita melewatkan banyak momen-momen penting, momen-momen indah yang bisa kita dapatkan jika kita menerima apa yang dunia tawarkan, rekan-rekan. Tapi kata kunci yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita bisa, tapi belum tentu pandai. Itu adalah realita yang harus kita akui, yang harus kita amini, yang kita harus terima, dan tak apa itu. Setiap orang ini saya rasa punya kelebihan masing-masing ya. Namun kita bisa mencoba, kita bisa namun belum tentu pandai. Mungkin cukup untuk video singkat hari ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.